beda gitu. Jadi memang ini cerita baru, ibaratnya satu universe barulah dari Susana ini sendiri. Jadi memang Susana tuh kan setiap filmnya tuh kayak tidak bersambung ya. Harapannya adalah saya tiba-tiba menjadi 100% Susana, udah pasti ya dua orang yang berbeda. Bukan kayak aduh mirip banget, kan bukan itu. Genrenya memang di horor tapi juga subgenrenya love story. Love story, cinta mati. Jadi sebenarnya Ghost-nya ini adalah superhero. Iya bener, secara nggak langsung bener. Dan kita kalau misalkan lihat filmnya Susana yang lain juga, dia tuh kan seperti superhero gitu. Aku datangnya jam 4 pagi, makeup jam 5 gitu, kelar gitu, tiba-tiba di take-nya 2 shot. Kesel. Gue bilang, yang di pertama gue digigitin belatung loh, gue bilang itu, yang ini cari yang nggak gigit loh. Susahnya itu harus disaksikan di bioskop CGV, karena itu bener-bener menjawab itu. Hai teman seru CGV. Kita dari pemain film Susana Malam Jumat Kliwon. Saya Luna Maya. Saya Ahmad Megantara. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol seru tentang Susana Malam Jumat Kliwon. Gimana rasanya? Sebenarnya lebih ke yang pertama kali ya. Maksudnya kan yang di pertama itu lebih excited, lebih nggak nyangka gitu, kayak it's happening gitu. Nah yang kedua udah menjadi bagian dari kontrak, jadi udah tahu akan syuting gitu. Karena sebenarnya syutingnya itu harusnya di 2020 kan. Kan kita tayangnya yang pertama 18, 2019 kita tuh harusnya udah mulai persiapan, 2020 kita harusnya syuting. Terjadilah perberhentian seluruh dunia ini, yang satu yang namanya COVID itu. Pandemi. Akhirnya kita postpone sampai 2 tahun, 2022 akhir. Ya hampir 2 tahun lebih lah ya, 2 tahun. Oh lagi apa? Nah lagi di mana dan lagi apa? Bener juga tuh. Lagi ngopi, apa lagi pup gitu. Kok ditekenin banget ya di mana sama di apanya? Spesifik. Atau lagi syuting, atau lagi I don't know, lagi di mana? Waktu itu belum dibocorin maksudnya pokoknya dipanggil ke Soraya tapi belum dibocorin untuk apa. Iya, ngerti, tapi pertama kali ditelepon datang dong ke kantor gitu. Itu pas lagi di mana? Anggap aja itu yang kita mau. Jawabannya. Lupa gue. Kok lupa? Kayaknya pasti lagi di mobil. Iya, maksudnya kan Soraya kan. Pak Sunil bilang, "Saya mau kamu main film ini," gitu. Nah, itu pas di kantor, pas di Soraya. Ya, itu tuh rasanya. Nah, itu tuh rasanya. Maksudnya ya seneng campur kaget karena kan Susana yang era dulu aja kan para pemainnya kan para aktor laga gitu. Sedangkan saya kan aktor-aktoran. Kamu sebentar lagi akan jadi aktor laga. Iya. Kan di sinetron kamu sudah jadi perwira. Wah, kamu lihat. Nah, terus ya abis itu seneng banget, maksudnya ditawarin main di film yang legend gitu. Terus abis itu baca skenario pertama tuh keren, ngelihatnya wah keren banget nih skenarionya. Tapi waktu itu masih jadi pembaca, belum masuk nih ke karakternya. Pas dibaca lagi, masuk ke karakter, jadi Surya, wah berat nih tanggung jawabnya. Karena memang, ya itulah Susana itu memang main genre-nya kan horor, tapi subgenre-nya itu ada drama, ada action, dan lain-lain gitu. Dan untuk memerankan Surya itu, kalau buat gue pribadi, tanggung jawabnya besar dan gak gampang, susah banget. Susahnya itu harus disaksikan di bioskop CGV, karena itu bener-bener menjawab itu. Iya. Bedanya dari ceritanya sih beda sih. Memang kalau kita bicara masalah Jumat Kliwonnya memang filmnya pernah ada. Terus sedikit ceritanya tuh mirip memang. Di bagian scene icon-iconnya maksudnya. Iya, scene icon-iconnya sama ada 2 karakter yang membuat cerita ini jadi jalan sih gitu. Permasalahannya dari itulah. Itunya aja, tapi secara sinopsis dan secara skenarionya itu beda gitu. Jadi memang ini cerita baru, ibaratnya satu universe barulah dari Susana ini sendiri. Jadi memang Susana itu kan setiap filmnya tuh kayak tidak bersambung ya, nggak ada sambungannya. Jadi dia memang putus gitu loh. Setiap judul berbeda memang. Walaupun sebenarnya karakternya tuh sama, jadi sundel bolong atau jadi
kuntilanak atau jadi apa, tapi tidak ada kesinambungan cerita dari film-film yang lalu-lalu gitu. Nah sama, ini seperti cerita baru lagi walaupun si hantunya itu tetap sundel bolong gitu loh. Tapi yang memang kita adaptasi sedikit scene-scene ikonik yang pernah ada di Malam Jumat Kliwon. Nah scene ikonik itu memang kebetulan pas dengan alur ceritanya. Memang ada sedikit kita ambil tapi dimodified gitu loh. Jadi memang menjadi cerita baru, menjadi banyak jadi karakter baru. Terus layer ceritanya juga jadi lebih kompleks, lebih sedikit, lebih banyak. Ada layer ceritanya bagian Surya, ada bagiannya Susana, dan ada bagiannya Om Tio sama Tante Sally, Mami Sally gitu. Tentang ini ya, pengorbanan kalau dari sisi cerita aku, karena makanya ini agak apa, layernya banyak nih, ada dari sisi ceritanya Meghan. Si Surya itu ceritanya tentang ini, kalau dari Susana adalah pengorbanan sih. Tapi berdua sih pengorbanan ya, tentang pengorbanan, tentang cinta sih sebenarnya. Dan tentang bagaimana kekuatan cinta mereka tuh, it's about love sih sebenarnya. Makanya horror tapi it's a love story sih. Bener, kentalnya di situ. Iya, jadi pengorbanan cinta kali ya. Actionnya itu lebih kepada, nah yang selalu ada di film Susana itu adalah revenge. Selalu ada. Jadi sebenarnya ghostnya ini adalah superhero. Iya benar, secara nggak langsung benar. Dan kita kalau misalkan lihat filmnya Susana yang lain juga, dia tuh kan seperti superhero gitu. Dia banyak tragedi yang terjadi di dia. Membalaskan dendamnya. Dia membalaskan dendamnya karena dia sudah membuat kehidupan dia, atau dia direnggut lah cintanya, gitu loh. Jadi dia mau revenge kepada orang yang melakukan kesalahan itu. Sebenarnya lebih ke situ, sesimpel itu, tapi memang lebih apa ya? Ya tapi yang MJ kan menarik, maksudnya kalau misalnya dibilang Superman, Wonder Woman Jawa tuh ini nih. Superhero. Nah, mungkin kan kita sering banget tuh pengen bikin superhero, ini salah satunya superhero lokal ini. Benar. Mistis dan memang budayanya kan ini kearifan lokal ya. Nah, terus jadi kita nggak perlu pakai sayap-sayap. Didasarkan dengan kekuatan cinta tadi itu tuh. Benar. Aha, ada apa? Penjahatnya. Ada, justru ada. Nah, makanya kan dia revenge kepada orang yang menyakiti dia kan gitu. Patokannya Susana itu udah jelas ya, karakternya, cara dia berbicara, cara dia melakukan aksi-aksinya tuh sebenarnya kita udah punya ibaratnya template-nya lah. Ada template. Ada visualnya yang udah pernah kita lihat di film-film sebelumnya gitu, karena diperankan oleh Susana sendiri gitu. Tapi memang nggak mungkin 100% karena memang pasti kita beda orang ya, beda warna suara. Warna suara ini yang memang agak susah untuk kalau dimiripin, tapi warna seseorang khasnya kan tetap ada ya. Tetap ada. Itu tetap pasti ada perbedaan. Tapi yang kita cari adalah bagaimana cara berdialognya, cara dia berbicaranya, dialeknya, cara dia gestur badannya. Itu yang kita coba cari dan deketi gitu. Tapi kalau misalkan harapannya adalah saya tiba-tiba menjadi 100% Susana, udah pasti ya dua orang yang berbeda. Tapi yang kita pengen bangun adalah ini Susana yang baru hadir kembali di 2023 dengan warna yang baru, dengan rasa yang baru, dengan eskalasi yang lebih gitu. Dan yang kita pengen adalah apa ya, memberikan apa ya, hiburan kepada orang-orang yang kangen dengan bisa nostalgia bareng lagi nih sama gitu. Susana. Tapi yang kita pengen capai adalah entertainmentnya itu gitu. Jadi bukan kayak aduh mirip banget kan, bukan itu gitu. Jadi kalau nggak ada yang bilang nggak mirip ya udah memang. Nggak apa-apa, it's too different. Susana yang baru. Iya gitu. Ya kayak misalkan gitu ada Batman, dimainin Batman sama Michael Keaton, Ben Affleck. Tapi kan tetap Batman, tetap dia adalah Bruce Wayne gitu, walaupun dengan caranya sendiri. Tapi orang yang suka Batman jadi ngelihatnya kayak itu bukan menjadi masalah. He is a Batman gitu loh. Ya, she's Susana gitu.
Ya paling ke Om Cliff ya, karena beliau juga main. Dan itu udah dari yang pertama juga udah main. Jadi ya aku percaya bahwa kalau ya yang headnya dari produksi ini kan di lokasi tuh sutradaranya dan produser. Kalau mereka udah ngerasa puas dan udah ketemu yang mereka mau ya aku juga ya harus ikutin gitu. Tapi sebisa mungkin ya with all the practices, with all the apa ya, Sacrifice. ya kita selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik. Terus juga sendiri bilang, ya Bunda cerita lah, banyak cerita gini. Tapi yang paling sering aku lakukan adalah nonton filmnya Bunda gitu. Karena di sini kan bukan autobiografi. Saya kan bukan memerankan Susana, the real Susana di kehidupannya, tapi Susana kalau main film mukanya ya Susana gitu. Jadi ini perbedaannya, makanya aku tuh bingung gitu. Gimana ya caranya masuk ke dalam sini? Ekspektasi orang kan harus mirip banget nih gitu. Tapi kan di sini saya bukan memerankan jadi Susana Bunda gitu. Tapi Susana film. Susana di film. Jadi ya itu sih. Jadi agak kompleks ya Mbak ya. Aku juga kadang-kadang bingung nih. Aduh gimana ya gitu. Tapi akhirnya aku percayakan. Yang penting bisa menghibur. Ya, dan aku percayakan. Tapi kemarin pun ke produser dan gue sendiri sebagai pemain yang terlibat di Susana tuh tersentuh juga gitu. Jadi senang juga dengan pencapaiannya Luna. Bahkan sampai suaminya Bunda sendiri tuh ngomong Om Cliff, tadi saya pikir itu cuplikan di tahun dulu loh. Ternyata itu Luna. Om Cliff sampai kayak gitu. Dan itu, wah berarti pencapaian kita tuh bahkan sampai suaminya sendiri merasa di titik itu gitu. Dan gue juga, wah keren. Karena make upnya juga nggak main-main kan ya. Iya lumayan sih. Lumayan. 4 jam ya. 4 jam sehari. Maksudnya Aku sampai lumayan lama. sakit punggung. Karena harus gini nih, kan di tempat duduknya gini kan. Itu udah kayak dari main handphone, ketiduran, masih bangun, Nyemil. terus nyemil dikit, masih lanjut lagi. Ngopi, itu ngopi, tidur lagi. Bentar ya, terus stretching dulu, terus duduk lagi gitu. Itu tiap hari. Iya. Iya. Saya datang paling awal, pulang juga paling akhir. Jadi lah bukanya juga lama juga ya. Minimal setengah jam lah. Mau cepet-cepet bisa, cuma kulitnya ya ketarik-tarik gitu. Rontok. Hari terakhir sih gue udah nggak wah udah bodo amat deh gitu. Karena Ke toilet juga bisa kan ya sambil proses makeup itu atau mana? ya ke toilet bisa, cuma ya belum selesai aja. Semakin sering kita melakukan stretching ke toilet ya semakin lama selesainya. Jadi kadang-kadang aku harus sabar aja ya udah Itu cepet. rasanya gimana Kak pakai Ya kalau mau ngomong ya gitu, karena kan memang bibir atasnya memang masih ditutupin. Kalau yang pertama tuh sampai bibir bawah, kalau ini bibir atas doang. Kadang-kadang kita kalau mau makan gede aja ininya bisa kayak kebuka, jadi harus Kayak pecah gitu. karena kalau kita buka kegedean kan ada rongga udara. Nah udara tuh kadang-kadang masuk keringat apa air kita minum, jadi kan lemnya jadi nggak nempel gitu. Jadi itu aja udah benerin aja sendiri tuh setengah jam sendiri. Jadi memang apa ya capeknya tuh lebih menurut aku bukan take-nya sih, lebih pada saat prosesnya bikinnya. sama kalau lagi mau touch up. Iya. Itu baru muka loh. Rambutnya gimana? Iya. Kan rambutnya pakai wig juga kan. Itu udah yang paling ini tuh kalau udah wig panjang. Terus kalau udah yang jadi sundul bolong itu biasanya ditempelin maggot gitu kayak apa tuh? Belatung. Kalau yang pertama belatungnya gigit. Kalau yang kemarin lumayan udah Agak jinak. Belatung beneran. Belatung beneran. Kalau yang pertama tuh banyak banget tuh, yang pertama tuh sampai masuk ke sini sampai gigit gitu. Terus gue bilang, yang di pertama gue digigitin belatung loh, gue bilang itu yang ini cari yang nggak gigit loh. Yang ini kemarin udah kita ajak ngobrol. Iya, hai. Gitu. Oke, kalau Kak Megantara pendalaman karakternya gimana kan? Nah, waktu itu gue sampai jadi pas pre-pro itu gue tuh 2 kali tuh dari pagi tuh reading, sore ke malam tuh lanjut workout buat persiapan Susana gitu. Itu salah satu ininya gitu ya. Tapi
Karena kan kalau bedanya antara Susana sama Surya, kalau Luna kan otomatis observasinya kan harus lebih dalam nih, karena karakter yang pernah udah ada gitu. Tapi kalau gua kan menciptakan karakter Surya kayak gitu. Saya mungkin kalau aku bisa lebih gampang kali ya, karena aku udah ada patokannya nih yang aku lihat gitu. Kalau mungkin Surya harus lebih imajinasi kali ya, lebih you create Surya gitu. Membuat manusia baru gitu, membuat manusia baru. Kebayang, jadi lebih waktu itu kan gimana ya, di era tahun 80-an, terus dia itu kuli, terus dia itu sebagai pegulat, terus habis itu dia juga minim informasi tentang keluarganya kayak gitu. Terus ada nih cinta matinya Susana ini gitu. Nah itu cinta mati harus di quotes nih. Cinta mati harus di quotes ya? Iya sih, which is, iya, makanya jadi sundel bolong. Nah iya, terus habis itu dengan kesehariannya dia tuh kuli gitu, otomatis yang panas-panasan ini, itu kan semua kan akan mempengaruhi gerak tubuhnya dia, terus juga emosinya dia, semua segala macem. Ya itulah, ada beberapa bulan proses itu gue menciptakan si manusia baru ini, si Surya ini. Terus juga harus ngebayangin ketika Surya ketemu ini, layer ini, ketemu fase ini, fase itu. Termasuk juga Susana pun ada beberapa fase loh di Malam Jumat Kliwon. Keren kan? Fasenya Susana banyak itu loh di susah Malam Jumat banget Kliwon. sih. Ya itu yang kalau udah ada yang dia hidup, dia hantu, terus dia yang horornya tuh, eskalasi horornya tuh ada berapa, iya ada yang marah banget, ada yang marah banget gitu. Ada yang ketawanya gimana, gimana banget, tuh ada. Capek. Susana aku udah sabar aja gitu. Dari Susana yang satu aku tuh udah nggak punya ekspektasi apa-apa selain sabar. Karena pertama kalau kita nggak sabaran dan gitu-gitu, aduh gitu tuh jadi nggak enjoy gitu. Jadi aku udah punya mindset dari yang pertama tuh udah sabar. Karena kan masalah ini 4 jam aja di dandan tuh kan harus sabar ya. Jadi mindset itu aku bawa ke yang kedua, memang harus sabar. Kita enjoy sih di lokasi. Ya lucu gitu. Aku sih kalau aku tuh syuting nggak pernah, jarang full scene ya. Jadi kadang-kadang lucu gitu, udah makeup 4 jam gitu, di take-nya cuma 2 shot, abis itu selesai. Kesel sih lebihnya ya. Kesel gitu. Loh, itu yang di itu udah aku datangnya jam 4 pagi, makeup jam 5 gitu, kelar gitu, tiba-tiba di take-nya 2 shot. Kesel. Walaupun seneng ya, nggak harus take lama ya. Tapi kan lebih lama make-up-nya dibandingin take-nya. Aku nanya, kan kamu make-up-nya 4 jam. Misalnya kamu take gitu, karena kan Susana ini kita tuh punya syuting days itu kurang lebih 54 hari. Jadi kurang lebih waktu itu 3 bulanan lah kita garap Susana nih. Nah, terus habis itu bahkan karena kita punya waktu yang banyak, jadi kita tuh ngerjain bisa aja 1 hari itu 1 scene nggak selesai. Itu paling cuma berapa shot gitu kita ngerjain. Karena kita 1 kamera ya. Ya kadang 1 kadang 2 waktu itu. 2 dikit banget, cuma berapa hari 2. Iya sih. Kita lebih 1 kamera semua. Nah, pertanyaan aku adalah gini, mending mana kamu syuting gitu ya, udah makeup berapa jam gitu, terus habis itu syutingnya tuh cuman kayak berapa 2 shot gitu misalnya ya, atau yang inget gak kita syuting tuh bener-bener yang dari adegan yang pasar pagi sampai yang ada yang kan ada tuh kan adegan yang kebakaran tuh scene-nya di trailer ada iya. Itu kan kita hampir 24 jam tuh. Oh iya. Better mana? Nggak dua-duanya sih. Pengennya di tengah-tengah aja sih. Cuma maksudnya kan kalau yang sampai pagi itu jadinya memaksimaisin si make-up-nya gitu. Cuma kalau 2 shot tuh lebih kayak lebih capek di make-up-nya. Cuma memang ya mau nggak mau kebutuhannya begitu, ya udahlah kita ikutin aja. Oh bisa kita jelasin 2 hari 2 malam ini. Oh singkat aja. Gimana? Ya kalau suka dengan film-film Susana yang maksudnya kan kita tahu perjalanan film-film Susana tuh seperti apa, dan itu deket banget sama ini kayak budaya kita dari kecil ya. Maksudnya film horor tuh sangat dekat di budaya Indonesia gitu. Jadi aku pikir dari kecil kita udah disuguhkan film-film Susana, jadi kita tahu, kita kayak reminiscing gitu, kita kayak bernostalgia lagi gitu. Dan ya
ini bisa jadi tontonan yang menarik, yang seru, yang berbeda dari horor-horor kebanyakan yang lagi tayang. Atau yang sudah tayang? Yang sudah tayang. Lah, kan kalau kita bicara tentang masalah film horor itu kan kental banget ya horor. Tapi kalau ini kan horornya tentang percintaan, romance, tentang Iya, kita drama, berusaha menyajikan gitu. yang berbeda gitu. Berbeda bukan cuman ngomong beda gitu, tapi maksudnya dari kita proses pun ya kita berusaha yang terbaik gitu. Kita berusaha menampilkan yang beda dari yang pada umumnya gitu. Kayak tadi yang udah kita ceritain, ada fase-fasenya Susana, ada fase-fasenya karakter yang lain gitu. Terus juga dengan layer yang banyak gitu. Main genrenya memang di horor tapi juga It's a subgenrenya love story. love story, cinta mati. Love story, it Cinta is a mati. love story gitu. Terus udah gitu juga kan kita tahu IP-nya Susana udah kuat banget ya gitu. So I think ya kita bernostalgia terus nontonin love story hantu dan superhero Superhero gitu. hadir dia membasmi kejahatan. Oke, buat teman seru CGV jangan lupa 3 Agustus 2023 Susana Malam Jumat Kliwon. akan hadir di CGV kesayangan kalian seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai nggak nonton. Harus nonton. Harus nonton. See you. See you. Bye bye. Enjoy the movie.